kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberi kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia mulia, manusia agung, manusia menjadi uswatun hasanah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Ustadz Dania Hakim, Mukarram Bapak Ustadz Warna, serta Bapak Ketua Yayasan Silaturahmi, serta pengurus Haris Wakil dan juga pengurus-pengurus yang lain, dan juga bapak-bapak semuanya. Tidak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan kehadiran ini betul-betul semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan langkah kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibahas sangat tegas, lugas, keras ya, dengan Ustaz kita Bapak Dani mengenai sholat, sanksi-sanksinya sholat, perintahnya sholat, kewajiban sholat. Sebelum Al-Fakir sampaikan, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita murojaah biar Al-Fatihahnya betul gitu, waktu sholat. Sekalipun ngaji nguping, ciping ngaji kuping. Dan juga dengan surat Al-Fatihah mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah. Ya, surat Al-Fatihah, saudara-saudara kita, khususnya teman-teman kaum muslimin kaum muslimat yang sudah kembali pada Allah, yang begitu saya diterima amal ibadahnya. Kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara kita, Ustaz kita, alhamdulillah ya, Bapak Ustaz sebentar lagi mendapat panggilan Allah untuk umroh. Kita yakin, kita percaya panggilan itu datangnya dari manapun, rezeki dari manapun, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Karena saya alami, saya dapat jatah umroh dari Lubuk karena saya diberangkatkan oleh tamu Bu Joko
Pondok Pinang. Akhirnya dari Bluebird diberangkatkan Januari tanggal 15 ke tanggal 24, sedangkan Bu Joko 19. Akhirnya di Bluebird saya kembalikan ke Pak Haryanto Pusat. Saya terima dari Bu Joko Pondok Pinang, itu yang berangkatkan Agus Wartanto. Ternyata seminggu tidak jadi. Dari Bu Joko nggak jadi, dari Bluebird nggak jadi. Itulah makanya kita ini dengan Pak Ustadz Warna ini kita baca talbiyah, mudah-mudahan yang sudah Allah tulis, sudah Allah takdirkan, tidak ada suatu halangan apapun. Kita baca surat Al-Fatihah untuk Pak Ustadz Warna, mudah-mudahan sudah surat Al-Fatihah Allah beri kemudahan. Ahmad ini ala tulis memihak khusus untuk saudara kita Bapak Ustadz Warna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca talbiyah. Yang sudah pernah umroh alhamdulillah ya. Kalau yang belum umroh kan baru bayangan. Dulu saya juga bayangan, buka kitabnya baru gambarannya. Tapi kalau sudah praktekkan tahu apa itu mikot, apa itu tawaf gitu kan. Karena pahalanya luar biasa. Umroh itu barang siapa yang sholat di masjid itu 1000 pahalanya. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Bayangin kalau kita sholat sekali di sini, kalau sholat sana di sekali, perbandingannya 1000 di Masjid Nabawi. Itu kata Nabi. Kalau Masjidil Haram 100.000. Kenapa orang berbondong-bondong untuk umroh? Itu Pak yang dicari, mempercepat amal ibadah. Tadi kalau yang disampaikan Ustaz Dhani tadi kan sanksi-sanksinya, mana orang meninggalkan sholat. Di sana tuh apa yang dicari? Ingin sholat. Jam 2 malam sudah turun dari hotel, sampai sholat tahajud, begitu masuk Ka'bah, itu atahiyatnya adalah tawaf, bukan sholat atahiyatul masjid. Nah ini mengingatkan juga Pak Warna nih dengan pengalaman. Jadi kita nggak ada sholat atahiyat di sana, itu atahiyatnya adalah tawaf. 7 kali baru kita sholat, pahalanya luar biasa. Nah kita yakin bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, apa sih takwa itu? Kerjakan perintah. Saya yakin di balik hatinya Pak Ustadz Warna ada keikhlasan. Ikhlas itu dari takwa. Ikhlas dalam mengurus masjid, ikhlas membersihkan toilet, ikhlas meninggalkan anak istri, ikhlas menyampaikan materi tadi mengenai maulid dengan bapak-bapak nggak dibayar, nggak digaji, luar biasa. Kadang-kadang nolongin teman-teman kita, saudara kita. Jadi ternyata ikhlas itu cukup banyak. Di balik apa yang kita kerjakan tuh ada yang ikhlas, ada yang tidak. Dan mungkin rahasia takwa itu ternyata Allah buktikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, akan dijadikan yaj'al makhraja, kharaja, keluar, jalan keluar, makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu jalan keluar yang enggak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, kan dia dicukupi. Itu artinya takwa. Tadi sholat termasuk bagian takwa, kerjakan perintah, tinggalkan larangannya. Bapak Ibu, ya kan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Barang siapa yang umroh satu ke umroh berikutnya akan diampuni dosanya. Dosa yang dosa kita nih selama di Indonesia ini, begitu umroh itu bersih. Percaya kan? Nabi yang ngomong, kenapa kita nggak percaya? Percaya. Al umroh itu ilal umrati
kafaratu lima bainahuma. Kafaratu lima bainahuma itu artinya mengampuni dosa-dosa apa yang telah dilakukan. Tapi kalau dosa besar harus taubat, taubatan nasuha. Ini khususnya dosa-dosa kecil, Pak. Kalau kita judi, taubatnya harus tidak judi lagi, minum tidak minum lagi, zina tidak zina lagi. Dosa kecil kadang-kadang kita suka Pak Slamet tuh begini, wah Pak Ketua begini. Kadang-kadang hati kita suka begitu kan. Wah Pak Ketua ini emosian, wah Pak Ketua ini gendut amat. Kan itu kadang-kadang gibah gitu kan, ada dosa gitu di dalam teman kita, ya kan. Oh Pak Lam ini datangnya telat ya, mohon maaf karena kita udah terikat perjanjian jadi imam masjid Baitur Rahman, kita dapat ini Pak insentif, jadi nanti di akhirat itu untuk Pak Ustaz. Kebetulan kita Masjid Baitur Rahman udah memberikan insentif dari Pemda uang rakyat buat Ustaz, ya kan. Terus saya nggak jadi imam di situ, di akhirat ditanya gitu kan, makanya saya mohon maaf datangnya nggak telat. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, mengampuni dosa. Wal hajjul mabrur, haji mabrur birri, baik, haji yang baik Pak. Nah hati-hati ini, jangan mabrur. Haji apa namanya mansur, halaman digusur. Jadi wal hajjul mabrur, haji yang baik. Setelah pulang haji, umroh itu baik. Bukan hanya pecinya putih gitu Pak, haji baik yang tadinya ngomongnya kasar jadi halus, mudah-mudahan awalnya jadi halus ngomongnya ya. Ya, jadi nggak ngomong ya. Mudah-mudahan ngomongnya kalau ngomong gini, sebenarnya kita kamu mohon maaf nih, bahasa kadang-kadang kita coba ubah. Kita ngomelin anak, kamu tolol kan biasa enggak? Berarti kan nggak pintar. Kamu nggak pintar, kan dirubah bahasanya. Tapi jangan bahasa kamu goblok, kamu tolol. Nah kita rubah dengan kamu kurang pintar, kamu tidak pintar, gitu kan? Kalau ngomong kemaluan bagaimana Pak? Bahasa al-fam, kemaluan di dalam hadis itu orang yang banyak masuk neraka itu karena al-fam, kemaluan. Maaf ya, farji, kemaluan. Tapi kalau disampaikan secara vulgar, mohon maaf nih, barangnya perempuan, barangnya laki-laki, kan nggak enak. Kalau ada pengajian anak-anak kecil ini, kita sampaikan kemaluan. Kalau kemaluan kan umum. Tapi cucu saya diajarin dokter spesialis anak malah lain. Mohon maaf nih, kalau kamu kalau dipegang vaginanya jangan mau loh. Itu kan kita debat sama dokter loh. Dokter mohon maaf itu kalau kita secara agama nggak boleh sampaikan secara vulgar. Mohon maaf kalau barangnya laki-laki dibilang kan apa tuh? Apa Pak Irman? Kan nggak enak. Ngeri gitu. Nah kita harus pintar jadi ustadz itu pakai bahasa yang arif, bijaksana, baca yang enak. Kita harus menjaga kemaluan, tentunya jamaah gitu. Jadi laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada ganjaran kecuali surga. Jadi umroh sama haji itu pahalanya surga. Kalau waktu pulang ke Indonesia bisa menjaga sholatnya istiqomah, sholatnya khusyuk, menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik, menjauhi riba, haram, gitu Pak. Berat ya? Berat Pak. Itu tadi. Baik, kita iringi talbiyah, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Allah tetap tidak merubah takdir Allah sehingga tanggal 23 jalan. Allah mudah-mudahan. Kita iringi talbiyahnya kalau di Arab begini Pak, tegas di sana. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau orang Arab. Saat kita dari Mikot turun pesawat di Mekah itu biasanya di bandara masuk kamar mandi kita niat pakai ihram sekalian niat Mikot. Itu kalau dari pesawatnya turun di Mekah. Tapi kalau Madinah biasanya naik bis
berhenti dulu di masjid Pak Saiku ya Pak yang sudah umroh Pak ya. Biasanya berhenti di masjid, sholat baru diajarkan oleh mutawifnya untuk niat umroh sama mikot yang dibaca itu. Tapi kalau ustaznya Indonesia lain, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tapi kalau di sana nggak mungkin begitu sebenarnya untuk anak-anak kita biar mudah hafal. Tapi ya lebih baik kita tadi labaik Allahumma fi hayati. Kemarin kita baca 3 kali, kita khususkan untuk Pak Warman, kita iringi mungkin nanti untuk pengajian yang akan datang kan nggak ketemu ya. Dan Pak Warman undang tanggal 20 untuk Walimatus Safar yang bisa hadir Pak Warman ya. Mudah-mudahan bisa hadir tanggal 20 malam Jumat Bata Isya ya, ada selamatan Walimatus Safar habis maghrib bagi bapak-bapak yang hadir. Mari kita baca 3 kali, kita khususkan untuk Pak Ustaz Warman. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labaik Allahumma labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi bekal Pak Warna apa yang sudah Allah takdirkan betul-betul sampai ke Mekah, Madinah, kembali ke Indonesia dengan selamat, tidak ada suatu halangan apapun, dan juga bisa ketemu kembali sama kita, ilmunya bisa kita ambil ya. Terima kasih. Mudah-mudahan itu saja tadi ya, tambahan sedikit dari Pak Dhani. Apa yang disampaikan tadi sangat luar biasa tegas. Tapi perlu saya sampaikan, kita ini punya salah, punya dosa. Semua anak cucu Adam itu punya salah, punya dosa. Bahkan ada hadis kursi Pak, andai kata anak manusia keturunan Adam itu tidak punya dosa, akan aku matikan semuanya, akan aku ganti kaum baru. Jadi berarti memang anak cucu Adam itu pasti punya salah dan punya dosa. Nggak ada yang bersih Pak gitu. Jadi kalau manusia itu semuanya nggak dosa, Allah matikan semua, diganti kaum baru. Itu udah diskusinya, kurang lebih artinya begitu. Berarti kita setiap anak cucu ada punya salah dan dosa. Nabi Adam itu secara tafsir jalan lain, begitu saya belajar ya dulu dari pesantren itu diajarkan oleh Habib Umar, ente antum kalian jangan mengatakan Nabi Adam itu dosa. Itu sebagai ustaz saya ingat itu. Ternyata Nabi Adam itu lupanya saja berakibat fatal harus dari surga ke dunia, lupa. Di dalam Al-Quran dikatakan, hei Adam, silahkan nikmatin apa yang ada di surga, tapi ingat jangan mendekati pohon Zahra. Tapi Nabi Adam saking nikmatnya di sana di surga akhirnya lupa mendekati pohon. Begitu mendekati pohon terbuka auratnya. Dalam tafsir jalan lain dikatakan aurat di sana itu pakaiannya kayak kuku tapi nggak tembus kemaluannya. Pakaian di surga waktu itu Nabi Adam itu katanya seperti kuku ini tapi nggak tembus. Begitu mendekati pohon terbuka auratnya. Akhirnya malu Nabi Adam menutupi dengan daun-daun. Dipanggil, wahai Adam, kemarilah kamu. Berarti kamu sudah melanggar apa yang aku perintahkan. Kamu akan aku turunkan ke dunia, kamu akan aku matikan, dan apabila kamu tobat, aku terima. Cuma hebat, Nabi Adam tobat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Kenapa Rabbana? Kenapa gak Robbi ini?
Karena Nabi Adam merasa salah sama istrinya. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, tidak menyelamat kami. Wa tarhamna innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Maha Pengampun. Nah, luar biasa. Nah, tobatnya Nabi Yunus lain. Doanya Nabi Muhammad lain lagi. Ya, artinya setiap Nabi juga merasa salah, padahal itu nggak disengaja, lupa. Nah, itulah bapak-bapak, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhanu kafaratul lima bainahunna malam tuksal habair. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratul lima bainahunna malam tuksal habair. Itu mengampuni dosa-dosa kita, malam tuksal habair, kecuali dosa-dosa besar yang dijauhi. Artinya dosa, jumhur ulama mengatakan dosa-dosa yang kecil. Kalau yang dosa besar apa Pak? Zina, judi, ya kan? Narkoba, membunuh, ya. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu jangan lupa. Dosa besar juga, berarti artinya itu dengan kita banyak dosa besar ini, termasuk durhaka kepada orang tua, musyrik kita. Nah, mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mungkin 5 menit, 10 menit bisa dipertanyakan Pak Ustadz Dani atau ke saya. Nanti silakan dipandu oleh Pak Selamat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang udah capek di motor hujan. Teman-teman mungkin ada pertanyaan perlu disampaikan kepada kita. Ada?